Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Praktikum Bioinformatika akan memaparkan materi mengenai molecular docking. Saya dan rekan-rekan saya yang beranggotakan yang pertama ada Farasa Nisa Syahada, kemudian ada Rahimat Aher, ada Melati Ramadhani, Dian Maharani Dewantara, Shirley Aftika Putri, Salsabila, dan saya sendiri nih Kakak Fernanda Jumaidi. Untuk tutorial molecular docking yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Niken. Yang pertama itu kita buka web PubChem. Setelah itu masukkan senyawa yang kelompok 4 yaitu ada Ixapilon. Kita klik pada bagian pertama. Setelah itu kita scroll ke bawah. eh, sampai melihat pada bagian file. Sekian tatarannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Langkah selanjutnya kita akan membuka website PAS Online atau Way to Drug. Nah, pada PAS Online ini, kemudian kita akan mengklik Predict New Compound. Lalu kita klik Smiles. Nah, pada kolom yang sudah tertampil ini, kita pastikan Smiles yang sebelumnya kita copy pada website PubChem tadi. Kemudian Get Prediction. Scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan PA-nya berapa. Pada kali ini kita akan memilih PA yang lebih dari 0,3. Kita pilih PA lebih dari 0,3, kemudian klik OK. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya setelah dari Way to Drug, sekarang kita lanjut ke web SwissAdme, yang dimana web ini dirancang untuk uh, mengevaluasi sifat ADME, yang dimana ADME itu adalah singkatan dari absorption, distribution, metabolism, dan excretion dari senyawa kimia yang akan kita cari. Nah, pada bagian SwissAdme ini, kita bisa mengcopy pastekan smells yang kita dapat dari PubChem tadi, yang dimana pertama kita kembali ke PubChem, kita salin smells dari senyawa kita tadi, yaitu senyawa isabepilon. Setelah itu kita copy paste pada web SwissAdme, lalu kita klik run. Lalu kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, setelah hasilnya keluar, nanti bisa kita scroll sampai ke bawah. Di sini akan keluar informasi-informasi dari senyawa yang kita cari ini, seperti pada bagian drug likeness. Pada bagian Lipinski, di sini bersifat yes atau ada, namun ada violation-nya. Violation-nya yaitu MW lebih dari 500. Untuk melihat lagi senyawa ini apakah bisa kita gunakan sebagai pengobatan terhadap protein yang kita gunakan, bisa kita scroll ke atas, itu ada namanya boiled egg. Kita scroll dulu ke atas. Ada hide boiled egg, silahkan kita klik. Nanti akan muncul gambaran seperti telur rebus, di mana warna kuning itu adalah penyakitnya atau adalah reseptornya. Sedangkan di sini dapat yang titik warna biru atau PGP+, itu tuh adalah senyawa kita. Nah, dapat kita lihat, yaitu berada jauh dari radar putih telur maupun apalagi kuning telur. Berarti senyawa ini berkemungkinan tidak bisa kita gunakan sebagai obat-obatan dalam penyembuhan penyakit atau protein dari penyakit yang akan kita gunakan nanti, gitu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kita akan ke website atau Similarity Ensemble Approach. Kemudian kita paste files yang telah kita copy di PubChem tadi. Kita paste, kemudian kita try see. Kita tunggu hingga prosesnya muncul. Baik, didapatkan hasilnya yaitu dilihat bahwa nilai max-nya itu mendekati 1 yang artinya itu baik. Nah, kemudian saya alihkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke website Protox 3.0. Nah, pada bagian canonical smiles kita paste smile yang udah kita paste seperti yang kita copy sebelumnya dari PubChem. Baik, setelah itu kita klik smile. Nah, kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian organ toxicity dan toxicity endpoints itu bisa kita centang semuanya untuk melihat semua reaksi-reaksi dari senyawa ini. Setelahnya bisa kita klik Start Prediction. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya dari senyawa ini dia predicted LD 50-nya dia itu berada pada 1000 mg per kilogram dengan predicted toxicity-nya itu berada pada kelas 6. Average similarity-nya itu 44,89% dan prediction akurasinya itu 54,26%. Nah, dan kita juga bisa scroll ke bawah. Nah, pada bagian-bagian bawah ini merupakan hasil-hasil dari bagian-bagian yang sudah kita centang tadi. Di sini juga bisa kita lihat toxicity model report-nya. Scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ada bagian kolom prediction itu ada kode inaktif dan aktif, di mana kode inaktif dan aktif ini merupakan simbol yang menggambarkan bahwa senyawa ini dapat digunakan atau tidak, beracun atau tidaknya pada organ-organ tertentu. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, kita dapat kembali lagi ke website PubChem untuk mendownload senyawa yang telah kita cari tadi. Klik download. Lalu kita pilih formatnya 3D Conformat pada bagian SDF. Kita save. Selanjutnya, kita buka website PDB atau Protein Data Bank. Pada website Protein Data Bank ini, kita akan search senyawa 2-GPU, protein 2-GPU. Nah, setelahnya kita juga download file dari protein 2-GPU ini dengan format PDB. Nah, setelahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan untuk molecular docking ini. Selanjutnya kita buka aplikasi Moe. Nah, setelah kita buka aplikasi Moe, lalu kita buka file protein yang akan selanjutnya untuk dipreparasi dengan cara klik file. Lalu klik open dan cari file protein yang telah kita download di PDB tadi. Nah, di sini kita pilih yang ignore dan centang bagian water untuk menghilangkan air di protein tersebut. Lalu kita klik OK. Di sini dapat kita lihat struktur 3 dimensi dari protein 2-GPU tersebut. Nah,
Selanjutnya kita akan melakukan preparasi dengan cara klik quick prep pada samping kanan atas. Nah, di bagian gradient kita ubah menjadi 0,001. 0,01. Lalu klik OK. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Baiklah. Sebelumnya karena kami tidak bisa melakukan preparasi untuk protein 2 PPU tadi, kami menggunakan protein yang telah dipreparasi oleh asisten. Nah, sebelumnya untuk melakukan preparasi nanti akan muncul tulisan di sebelah kiri ini untuk apakah preparasi berhasil dilakukan atau tidak. Nah, setelah proteinnya tadi udah dipreparasi, selanjutnya kita buka senyawa ligannya. Nah, setelah muncul senyawa ligannya tersebut, kita pilih compute. Nah, kita pilih energi minimize. Nah, di sini gunanya kita untuk menyamakan energi antara ligan dan targetnya nanti. Nah, kita atur di sini pada bagian RMS, kita pilih ke gradien yang paling banyak desimalnya, yang bermakna bahwa semakin banyak desimal maka energinya akan semakin minim dan nanti interaksi antara ligan dan targetnya akan semakin stabil. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita simpan file yang telah kita sederhanakan energinya ini. Kita simpan senyawa hasil tersebut dengan nama senyawa hasil compute MOE. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita close dulu senyawa hasilnya ini. Dan kita buka lagi protein yang telah dipreparasi sebelumnya. Centangnya water, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan docking, yaitu dengan cara klik compute dan klik dock. Nah, di bagian ini perhatikan bagian setnya sudah ligan dan atom. Nah, untuk bagian ligannya ini kita pilih file yang senyawa hasil yang energinya udah dikecilkan tadi. Enggak, Den, yang senyawa hasil tadi, Den. Ini klik OK. Nah, di bagian pose ini kita atur menjadi 30 dan 5. Lalu klik run. Lalu kita tunggu hasil dockingnya hingga ada tulisan docking finish. Proses ini akan memerlukan waktu yang lumayan lama. Nah, setelah muncul tulisan docking finish, nah kita dapat melihat hasil docking kita pada tabel yang ini. Dapat dilihat tabelnya. Nah, di sini kita dapat melihat di tabel ada nilai S dan nilai RMSD. Nah, nilai S ini di mana nilai yang menyatakan energi interaksi antara ligan dan targetnya. Di mana nilai ini semakin kecil atau semakin negatif, maka
akan semakin baik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai S ini negatif. Nah, di sini dapat diartikan bahwa nilai tersebut baik, semakin bagus. Nah, dan juga kita melihat tabel RMSD-nya, di mana tabel ini merupakan tabel posisi antara reseptor dan ligand, yang mana tabel ini yang angkanya di bawah 2, maka artinya semakin bagus dan ligand dan target lebih stabil. Jika hasilnya lebih dari 2, hasil dari docking itu tidak valid. Nah, di sini kita dapatkan hasil docking kita nilainya kurang dari 2. Nah, selanjutnya kita dapat melihat ligand interaksinya dengan cara ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, lalu untuk melihat interaksinya, kita dapat mengklik compute dan kita pilih ligand interaction. Nah, kita dapat membesarkan gambarnya. Nah, untuk hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya Niken. Pada Niken dipersilakan. Terima kasih. Nah, pada interaksi ligand ini ada keterangan yang dapat dilihat pada bagian bawah. Kita lihat pada bulatan yang memiliki warna merah di luar itu merupakan rantai asidik yang merupakan side chain donor atau rantai samping donor. Lalu yang berwarna hijau merupakan rantai greasy, dia juga side chain donor. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan yang terdapat di bawah ini. Setelah dari ligand interaksi ini, maka berakhir pula tutorial mengenai molecular docking. Saya mewakili tim meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kan?